Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Ini ada orang kayaknya pemuda asik banget, responnya juga bagus terhadap video podcast kita mereaction orang yang mereaction video Gembul ya. Di podcastnya Richard Ensan yang bahas soal sejarah. Ini kita Pak Guru tonton aja. Oh gitu. Sebelum itu kan belum ada Indonesia. Nama Indonesia sebagai sebuah entitas politik yang dijajah oleh Belanda. Gak ada. Jadi dulunya adalah kerajaan-kerajaan. Sebelum tahun 1945 tidak ada entitas politik yang bernama Indonesia. Kurang setuju. Karena di tahun 1908 dan di tahun 1928 itu ada dua peristiwa yang membuat Indonesia itu perlahan-lahan terbentuk. Iya, tapi belum Indonesia. Di tahun 1908 kita tahu ada kebangkitan nasional. Jadi orang-orang dari seluruh penjuru archipelago dan seluruh Nusantara itu perlahan-lahan mulai tumbuh kesadaran nasionalnya, yaitu Indonesia. Enggak. Dari Hindia Belanda. Apalagi di tahun 1928 ada Sumpah Pemuda. Jadi pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia berkumpul dan sepakat akan 3 hal. 1. Kita punya tanah air Indonesia. 2. Kita satu bangsa Indonesia. Dan 3. Kita menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Which is udah jelas. Jadi kata-kata yang bilang kalau sebelum tahun 45 itu ada kerajaan-kerajaan kecil, itu terlalu mensimplifikasi sejarah, coy. Nih, video yang ini. Deklarasikan kemerdekaan berarti namanya merdekanya Hindia Belanda. Nah, kalau itu mungkin kemerdekaan. Nah, teman-teman di sini harus paham arti kata revolusi. Jadi setelah 17 Agustus 1945 itu diikuti oleh Revolusi Nasional Indonesia. Sama seperti Perang Kemerdekaan Amerika yang disebut sebagai Perang Revolusi yang merdeka di tahun 1776 tapi baru diakui oleh British di tahun 1783. Bukan berarti Amerika merdekanya di tahun 1783. Enggak, tetap di tahun 1776 diikuti oleh Perang Revolusi. Jadi revolusi sendiri adalah perubahan cepat bentuk pemerintahan, bentuk sosial, hierarki masyarakat yang ingin mengganti rezim sebelumnya. Jadi nggak meneruskan. Makanya kita pakai kata revolusi. Jadi kita tuh meneruskan kedaulatan yang dimiliki oleh Hindia Belanda, tapi kita ubah, yaitu milik Indonesia. Kita ambil kasus Amerika deh. Amerika sebelum 1776 itu nggak ada yang namanya United States of America. Tapi adanya 13 koloni Inggris gitu. Kalau dia mendeklarasikan kemerdekaannya di tahun 1776, apakah dia mendeklarasikan koloni Inggris? Enggak kan? Dia mendeklarasikan satu negara, United States of America. Ya, diikuti oleh Perang Revolusi. Karena dia mengubah struktur sosial pemerintahan yang tadinya di bawah kerajaan Inggris menjadi negara republik yang dipimpin oleh presiden. Jadi kesimpulannya sebelum 17 Agustus 1945, kita tuh perlahan-lahan identitas nasionalnya itu kebentuk. Dari Kebangkitan Nasional 1908, terus Sumpah Pemuda 1928, hingga sebelum kemerdekaannya itu ada beberapa rapat BPUPKI yang membahas dasar negara, Pancasila, terus membahas Undang-Undang Dasar 45 sebelum akhirnya disahkan di tanggal 18 Agustus kan. Bahkan pas kemerdekaan itu sebelum proklamasi, kita bacain tuh, bukan kita ya, Soekarno itu bacain pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dibacain. Jadi Baraya yang ini namanya Science Boy. Namanya Science Boy. Juga di TikTok 300 ribuan. Jadi Science Boy ini punten ya kalau misalkan mau berdiskusi hayu gitu. Cuman pada waktu itu, tahun 1908, itu bahkan belum ada yang namanya Indonesia yang dipakai oleh orang lokal. Kalaupun ada, itu dari ilmuwan luar negeri yang menyebut bahwa wilayah ini tuh adalah wilayah Indonesia sebagai plesetan dari Indo-Belanda atau Hindia Belanda. Hindia tuh kan, Hindia tuh Indo gitu. Hindia tuh India, India tuh Indus, Indus tuh Indo, Indo tuh Sindu gitu. Begitulah ceritanya. Nah,
Jadi pada waktu itu tuh belum ada entitas politik. Tahun 1928 itu juga tidak ada entitas politik yang namanya Indonesia. Itu baru usulan dari sekelompok ormas di Indonesia kuno. Belum ada entitas politik namanya Indonesia. Baru ada entitas politik yang namanya Indonesia, itu dideklarasikan atau diproklamasikan atau dinyatakan tanggal 17. Kemudian tanggal 18 baru sah secara internal, dan tanggal 27 Desember 49 sah internal dan eksternal. Itu baru. Nah, sebelumnya itu gak ada entitas politik. Kalau nama Indonesia ada, Pak Tan Malaka sampai menyebut Republik Indonesia, itu nama itu ada. Tapi apakah itu entitas politik? Ya enggak, sama sekali gak ada hubungannya dengan itu. Coba saya deskripsikannya yang saya tahu. Entitas politik saya dari Google nih. Nggak apa-apa belajar dari Google ya Pak Guru ya. Apa? Entitas politik adalah sebuah badan atau organisasi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mengatur, mengelola, dan menjalankan urusan-urusan yang berkaitan dengan politik dalam suatu wilayah tertentu. Entitas politik bisa berupa negara, kerajaan, negara bagian, kota, dan lain sebagainya yang memiliki kedaulatan dan kemampuan untuk membuat kebijakan serta menegakkannya. Iya. Entitas politik bisa berupa negara, kerajaan. Emang berarti sebelum negara atau kerajaan itu entitas politik, kan? Bukan, sebelum 45 nggak ada negara Indonesia. Ya, sok apa namanya kerajaan Indonesia nggak ada, negara Indonesia nggak ada, kota Indonesia, kabupaten Indonesia. Itu kan ada Bandung di Bandung Indonesia. Ya udah namanya Bandung, bukan Indonesia. Tapi kan si Belanda itu menjajah Indonesia, berarti Indonesianya ada. Enggak, Belanda itu menguasai Hindia Belanda. Bukan Indonesia. Itu buat yang dipermasalahkan sama si Science Boy tadi kan, padahal tahun 1928 ada tuh tanah air Indonesia. Iya, enggak, itu klaim dari ormas-ormas di Indonesia, dari para pemuda di Indonesia untuk mengatakan bahwa Indonesia itu tanah tumpah darah bla 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 bla. Itu pernyataan, tapi apa ada enggak? Aku tidak tahu sih. Ya enggak ada entitas politiknya. Coba kalau misalkan pada waktu itu ada lah ya. Siapa presiden Indonesia pada waktu itu? Sebelum 45? Nah, ya nggak ada. Siapa? Emang nggak ada. Yang ada itu adalah otoritas pemerintahan Belanda yang berkuasa di Kepulauan Nusantara. Begitu. Apa semua negara yang belum merdeka nggak ada presidennya? Ya ada negara yang dijajah tapi si presidennya tuh dibiarkan tetap di situ. Misalkan Cina waktu dijajah sama Jepang tahun 30-an. Itu Henry Puyi tuh masih di situ jadi kaisarnya. Masih. Malaysia pas dijajah Inggris dia ada presiden? Gak ada. Malaysia pas dijajah Inggris itu ada berapa? 9 atau ya ada sekitar 9 kerajaan terpisah. Gak ada yang namanya Malaysia. Ini satu lagi pertanyaannya Pak Guru. Ini dia dari seperti biasa dari Saweria. Saweria agak, teman-teman yang ingin di Saweria agak pelan-pelan sedikit-sedikit ya karena panjang, dan kalau misalkan dibacain semua bisa seharian kita ini. Waduh. Pertanyaannya, Pak Guru tolong jelaskan penyakit ain. Apakah termasuk dalam logika mistika? Saya tuh udah pernah menjelaskan soal penyakit ain ini tuh dulu waktu sama Retorika Show. Jadi penyakit ain itu dalam agama Islam, kalau misalkan kita punya kehebatan, punya kesuksesan, punya prestasi, nah kemudian dipamerin sama orang lain, orang yang sirik kemudian menatap tajam ke kita tuh bikin kita sakit. Nah itu tuh penyakit ain namanya. Nah apakah benar penyakit ain itu ada? Ya dalam tradisi Islam tuh ada, tapi hadis-hadisnya kebanyakan adalah hadis-hadis yang tidak sahih atau kesohihannya juga dipertanyakan. Itu yang pertama. Tapi banyak, jadi oke lah anggap itu sebagai ini. Nah kemudian yang kedua, iri hati itu atau rasa sakit hati yang memunculkan jadi tatapan bikin sakit, itu gak harus mekanismenya itu seperti itu. Kalau begitu ya memang logika mistik. Tapi yang saya jelaskan itu adalah bahwa rasa iri itu bisa menyebabkan orang yang kita iri itu celaka, itu tuh bener kan? Dirimu iri kepada saya, dirimu mencelakai saya, mendoakan saya yang jelek-jelek, atau bikin gosip, biasanya bikin gosip yang akhirnya mengucilkan saya, atau seperti yang tadi itu mempropagandakan guru gembul suka menggeneralisir, misalkan yang seperti itu gitu ya. Nah ini kan akhirnya jadi bisa aja membuat saya kecewa, bisa aja membuat saya celaka gitu.
Nah, jadi ain yang dimaksud itu kalau misalkan kita pahami dalam konteks yang lebih modern, jadi rasa iri hati, rasa dengki bukan menyebabkan kita sakit hanya gara-gara tatapan yang begini dan begitu. Kalau misalkan Baraya mau percaya itu ya silahkan. Cuman maksudnya itu harus mewujud dalam tindakan-tindakan, kontravensi, dan lain-lain. Begitu. Begitu ya Kuku, semoga menjawab. Pak Guru, terima kasih untuk hari ini, sudah Oh udah ya? 2 episode kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.